atas pendapat. Kenapa harus kita mutlak juga memakai hitam putih tersebut? Sedangkan itu juga belum. Jadi kalau tidak memakai hitam putih langsung saja bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'. Sebentar Pak. Saya dudukkan perkaranya begini. Kalau cewek. Gini ya, Mbak Alia mengatakan Allah turun di sepertiga malam gitu Mbak ya? Kayak kapal jet. Ya, kalau memang kalian kan dari tadi mengartikan Enggak, saya seperti tanya itu, dulu biar yang- tercapai gambarannya. yang ada gitu daripada Mbak, kalau ditanya itu Mbak simpel saja biar saya orang di sini maksudnya bisa menangkap maksud Anda. Saya tanya lagi. Mbak meyakini Allah itu turun di sepertiga malam gitu ya? Jawab iya atau tidak? Wah, itu kan kalian yang dari tadi mengartikan seperti itu. Dari dalil Allah lebih dekat daripada urat nadi, ya Kapan kan? saya ngomong, kapan kami berbahas tentang itu? Lah, dari tadi kalian mengatakan seperti itu dalilnya. Enggak, kami ada enggak tadi berbahas tentang Allah sepertiga lebih malam? dekat Ada daripada enggak? urat nadi dari tadi. Terus diartikan memang seperti itu. Wah, kamu enggak Iya kan? nyambung ini. Ya, jadi apa kalian mengartikan bagaimana itu? Allah lebih dekat daripada urat nadi. Diartikan seperti apa itu? Kamu tadi nyimak atau tidak? Ya, coba diulangi karena kan Enggak, terlalu sekarang banyak gini, pendapat. kamu kan sudah Pendapat yang naik. satu dengan yang lain Saya berbeda. tanyakan, Bagaimana? Jadi pendapat yang mana hajat yang kamu kalian naik pakai? ini untuk apa? Biar nanti dijawab Satu-satu sama. ngomongnya. Nah, Loh, memang saya di room tanya untuk kamu, apa? kamu Memang naik room itu untuk hajat. apa? Kamu Ya, terus naik room itu, untuk apa? Kenapa bertanya-bertanya seperti itu? Jadi room untuk apa? saya tanya kamu naik itu hajatnya Untuk apa? Nanti biar Iya, room dijawab. TikTok untuk apa? Nah, Room kamu naik mau TikTok apa? Kami naik kan mau menjawab kamu. Sampaikan pertanyaan kamu biar nanti dijawab. Saya tidak bertanya, saya diskusi. Ngapain Oh, bertanya? mau diskusi tentang Bertanya apa? memang kalian menyatakan jawaban kalian benar. Dari mana jaminannya? Diskusi itu harus Mana jaminannya kalau ilmiah. jawaban kalian benar sehingga Dia kalian cuma mau berani ngomong, dia mengatakan cuma mau ngomong. Kita mau nggak apa, nggak mau bisa ngomong bertanya kita. apa, mau Nah, Iya. buktinya kan nggak bisa ngomong kita. Diskusi Kecuali itu kalian harus Allah. berilmu. Kalau tidak berilmu jangan diskusi yang lah. mana? Ya, coba Udah, jelaskan gini tadi. aja, nanya Allah aja. lebih dekat daripada urat nadi. Alia Dan ini mau terkait- diskusi, standar ilmiahnya apa yang digunakan, coba jawab dulu biar nanti terarah. Itu terlalu bertele-tele. Jawab. Biar terarah. Jawabannya Ah, ah. tadi, jawabannya tadi nggak ada Nah, yang menjawab. begini, Allah lebih dekat kalau daripada kamu urat nadi. Itu tidak ilmiah, nanti kamu tidak bisa Loh, memahami ini jawaban. Ini Paham cara ya? menghindar kalian diskusi. Kayak aku nggak tahu aja cara menghindar orang diskusi. Kemana-mana dibawa Bentar kemana-mana. Arya, saya mau ngomong dulu sama teman saya. Ya, Ustadz namaku ada, saya punya teman itu kalau diskusi tuh beliau itu satu tuh di volume suara itu yang keluar dari HP itu dikecilin, tapi volume mic digedein gitu. Jadi kita ngomong itu nggak kedengeran sama dia, cuman dia yang ngomong gitu kan. Ini Iya, beliau Ya, aku juga kan nggak ngomong tahu gitu. kalau suara aku di sana besar atau kecil aku nggak tahu. Kan beda-beda. Kok mirip Irlantoni ya? Irlantoni. Ya udah silakan diskusi, silakan. Udah dijawab aja satu-satu. Tadi kan berbeda-beda. Dari mana aku Tanya tahu? nggak mau, diskusi pun nggak mau bertanya. Gimana itu? Udah diskusi silakan. Kalau dijawab ya aliannya diam, jangan ngomong melulu. Nah, belum tentu jawaban dari channel itu mewakili dari yang lain. Ya Ya udah kan? diam dulu, dipikirin itu terserah mau ambil apa enggak. Enggak ada Didengerin dulu paksaan. jawabannya, didengerin dulu jawaban dari sini. Iya, enggak ada paksaan. Jangan orang lagi jawab, kamu juga ikut ngomong. Itu sudah berarti kan sudah memberikan batasan itu. Ini ayat Al-Quran, dengar ayat Al-Quran ya. Ini ayat Al-Quran. Ini ayat Al-Quran Alia Az-Zumar ayat 39, dengerin ya. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Jadi tujuan diskusi mendengarkan mana pandangan yang terbaik, kemudian kita ambil yang terbaik. Itu orang yang dapat petunjuk, bukan diadu, pokoknya ngotot, pokoknya ini kelompok saya. Jangan. Ini kata Allah.
mendengarkan perkataan dan Tapi kemudian kenyataannya ambil yang kan saya terbaik. menyalahkan tadi. Ambil kalau dia rasa nggak Iya, baik, berarti kalau kan bisa kita bantah tidak- dia bantah dengan Tapi cara yang kenyataannya baik. saling menyalahkan tadi. Wajadilhum billati hiya ahsan, berarti tidak bantah menyalahkan dengan yang cara lain, yang ya kan? baik. Alia, Begitu. Iya, berarti kan kau tidak nggak menyalahkan. selesai mengaji. Ya sudah, Ketika kalau bisa bantah ya Al-Quran bantah, dibacakan, kalau nggak diam. udah diam gitu. Alia, Ketika Alia saudaranya Al-Quran Iya, berbicara, berarti kan tidak menyalahkan Mau nanya. dong. Tidak menyalahkan Mau nanya, pendapat Bu yang Alia. lain dong kalau seperti itu. Bu Alia Iya dia kan? saudaranya Herlantoni atau bukan? Karena tadi kan sama, ada mau- kata-kata yang menyalahkan juga. Kalian Intonasi mengatakan sama ini itu gitu kan. menyalahkan itu. intonasinya sama, Bib. Sama siapa? Tontonnya tuh sama itu. Sama siapa? Mbak Alia kalau mau diskusi Jangan keluarkan nyerocos mulu. argumentasinya gitu aja, nggak usah curhat. Keluarkan Nggak kedengeran argumentasi. kan? Ya, saya kan curhat. Bu Alia sama Iya, yang maksud aku Herlantoni ya? berarti Kenal Herlantoni itu ya? Gimana gak Antoni. kenal, Bib? Saudaraan Makanya jangan ya, Bib. nyerocos mulu jadi nggak kedengeran orang ngomong. Kenal gak sama Herlantoni? Saudaraan, Bib. Saudaraan. Saudara ya, saudara ya. Iya, Bib. Lanjut. Ini loh, Pak Kiai, Pak Kiai, Pak Kiai. Tapi tadi ada- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Itu yang aku bahas. Kenapa ada kata-kata menyalahkan? Selama kita memang belum tahu, yang tahu hanya Allah, berarti kita menyalahkan Allah. Kamu sendiri nyalain orang. Oh diulang-ulang terus ya Alia diulang-ulang mulu ini. Alia mau curhat atau Bu apa? Alia sendiri waktu kita mau jawab pertanyaan Bu Alia udah nyalain kita. Teman-teman Kenapa suka dengerin nyalain dulu, kita? dengerin dulu. Kenapa suka nyalain orang? Kenapa suka nyalain kita? Dengerin dulu, Bib. Aku tidak Sebanyak menyalahkan. apapun kita, kalau lawan emak-emak keok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabanku, Allah itu tidak Emak-emak terbatas dengan lanjut. ruang, waktu, tempat. Kalau kalian mengatakan misalnya kayak gini itu berarti ada keterbatasan dari Allah. Sedangkan tidak ada Nah, batasan. saya bawa ayat dulu ya. Saya bawa ayat dulu ya, Alia. Bagaimana dengan ayat wa innallaha laghaniyyun 'anil alamin? Ini ayat ini mau diterima atau tidak, Alia? Ya, Pak Kiai. aku tidak membatasi Allah. Oke, kalau Kalian mengatakan misalnya Allah Ah, lebih dekat. mau saya pretelin nih. Pak Diterima nggak Kiai, ayatnya? wanita itu didengerin, bukan dilawan, bisa rame. Enggak mau diterima enggak tuh ayat itu wa innallaha laghaniyyun 'anil alamin? Mau diterima enggak? Halo. Ngomong aja ini lagi jalanin tugas ini biar gak gerocos gitu kan. Kupang. Ditanya nggak bisa jawab. Host tadi saya masuk ke rumah Wahabi tadi. Aja dulu. Pendapatnya bagaimana? Saya tadi masuk ke rumah Wahabi bahas Maulid. Nah, rupanya Maulid diambil contoh-contoh orang yang katanya gara-gara Maulid ini mereka mengumpulkan uang sampai rela berhutang demi Maulid. Dia gambarkan tentang kesusahan akibat-akibat negatif dari Maulid. Nah, saya masuk, saya katakan, terakhir saya bilang begini, kalau Anda katakan bid'ah, bid'ahnya mana itu Maulid? Itu Maulid nggak pernah ada. Maulid itu apa? Itu cuma sebuah wadah. Isi Maulid apa? Mengingat Rasulullah. Hari kelahiran Rasulullah. Hari kelahiran Rasulullah. Terakhir saya katakan, kamu ikut Al-Quran apa hadis? Dia bicara ini ulama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sekarang kita kembali ke Al-Quran dan hadis, kan suka dengungkan Al-Quran dan hadis. Kenapa ke ulama? Al-Quran dan hadis. Termasuk ayamillah enggak itu ke hari kelahiran Nabi? Enggak berani jawab. Nah, padahal di Al-Quran dikatakan itu ulama mengatakan kelahiran Nabi itu salah satu ayamillah, salah satu hari yang besar di sisi Allah. Nah, apa kata Allah tentang ayamillah di dalam surat Ibrahim? Wa dzakirhum bi ayyamillah, dan ingatkan mereka dengan hari-hari Allah, termasuk dengar dulu saya lagi dengar bahwa Maulid itu termasuk salah satu hari yang paling agung.
disebut ayat termasuk kalau yang ayamillah dari hari-hari Allah yang banyak. Dia termasuk salah satu hari yang agung, termasuk hari Jumat, termasuk Ramadan. Nah, ini termasuk hari terbesar kelahiran Nabi, dan itu ditandai dengan perubahan alam, padamnya api istana Kisra itu di hari kelahiran Nabi. Nah, ini kita ingatkan dengan hari Maulid kelahiran Nabi, dan hari kelahiran Nabi. Saya ingin katakan apa? Itu adalah rasa syukur Nyambung umat. pembahasannya. Dengar dulu. Itu rasa syukur umat. Tidak nyambung banget Boleh sih. nggak Masa sama harinya? boleh nggak umat bersyukur dengan kelahiran Nabi? Dia mengenang sebagai ayamillah. Bahkan saya katakan, Enggak. ya, Berbicara kalau nggak mau tentang dengar ya di ke bawah aja Mbak. Kalau nggak mau dengar, saya lagi bicara tentang Nabi ini. Oh, Mbak umat Nabi bukan? Mbak umat Nabi bukan? Anda kamu Ini umat kayak Nabi bukan? Soalnya Wahabi juga tuh kayaknya tuh Wahabi juga. Jangan-jangan bukan umat Nabi ini, nggak mau dengar. Yang satu belum selesai ke yang lain. Dia nggak akan. Kalau umat Nabi, dengarkan saya bicara tentang Rasulullah. Ya, ayat Al-Quran mengatakan apa? Wa dzakiru bi ayyamillah. Kemudian Allah katakan lain, dengar dulu. 9 orang kalah dengan Mbak Alia sendirian. 9 orang kalah. Ini bukan umat Saya Nabi dari nih bicara awal tentang nggak Nabi ya. Kita kan Saya kalah, saya kalah, saya kalah. Tahu aja Katanya yang tadi kan Mbak punya pendapat, ya sudah Mbak pegang aja pendapat Mbak, udah selesai. Iya. Nanti kalau dijelasin nanti dibilang merasa benar. Gimana sih? Ya, makanya aku ingin penjelasan kalian. Kalian mengatakan Mbak ngoceh Allah mulu lebih dari dekat dengan tadi. Allah. Nanti berarti kalian membatasi. Kalau Ya Allah itu sudah, mempunyai ya sudah tempat pemahaman Mbak bawa aja udah Kayak gitu. kita nggak bantah. Kita nggak bantah, udah bawa Berarti aja udah selesai masalah itu. Ya sudah Allah selesai kalau Mbak. Mbak Itu benar, itu uang, Mbak. Pak Kiai. Dengerinnya biar dapat ilmu ya. Saya rasa Masalah mulut tadi. Mbak, daun meninju. Kalau dikatakan seperti saya rasa. itu, sedangkan Sudah Mbak maha benar dengan omongannya, sudah Mbak maha benar dengan omongannya. takbir, Allah Akbar, takbir. Mereka tidak mengagungkan Nabi. Iya. Sudah. Channel mengatakan mereka Mbak tidak Alia mengagungkan maha Nabi benar karena dengan empat khalifah- ucapannya. 4 khalifah tidak pernah mengadakan maulud Nabi, berarti mereka tidak mengagungkan Nabi itu. Jangan curhat, Ya jangan sudah, curhat. udah nanya belum? Udah nanya apa ngoceh Udah, lagi jangan nih? curhat. Kalau udah nanya, kita jelasin. Mengagungkan Nabi itu bukan dengan merayakan kelahirannya. Udah jangan curhat. Jangan Ya curhat. sudah, kalau mau nanya atau mau kita jelasin. Diamalkan ajarannya, bukan hari lahirnya. Kalau hari lahirnya itu mengikuti ajaran bukan dari Mau Islam. nanya Yang apa mau merayakan dijelasin? kelahiran bukan ajaran dari Islam. Itu kita mengikuti ajaran dari agama lain, tau nggak? Izin Karena bicara Nabi sendiri Mbak. tidak Nggak pernah dikasih, Bib. Iya, kalau- merayakan kalau- hari kelahirannya. La haula Nabi wala sendiri quwwata tidak illa pernah billah. merayakan hari kelahiran Wala Nabi. quwwata illa Sampai Jadi gua billah. nggak bisa mengikuti siapa ngomong. kalian? Gaima bos, Kalian Sampai gua mengikuti nggak bisa siapa? perempuan tuh di mute, Mbak Alia, perempuan di mute. berdoa Ini bagaimana kalau Wahabi Bapak rupanya berdoa? sekarang Bapak Wahabi mengisi. wakilnya perempuan kayaknya nih. Alhamdulillah. Yang mewakili Wahabi sekarang perempuan kayaknya. Berat nih. Ini kalau deket tuh sudah tak apain gitu ya, jauh nih gimana? Mau dirodoain nih kulit nih sama Mas Agung nih, dirodoa nih. Kan sama-sama Wahabi. Ini kalau deket dirodoa. Pak Kiai Pengen Farid. nanya, aneh baru pengen nanya bab nyusu, bab berdoa ya udah turun. Pak Kiai Farid. Sini haram semua Dikasih, kecuali Bib. aku. Kita ngomong nggak doang, kita ngomong nggak doang yang bisa ngomong. Pak Kiai Farid, perempuan itu didengerin, Apa? jangan dilawan, hancur nanti. Makanya diturunkan. Kalau udah ngomong gitu turunkan aja. Ya itu mau didengar, Kalau didengar terus, tidak mau repot. mendengar, mau didengar tapi tidak mau itulah mendengar. Kalau deket itu kan lagi ngomong gitu tinggal aja kan gitu. Kalau ini ya diturunkan, bener Zat. Pak Kiai Farid, Maha benar atas Temanya segala firmannya perempuan. Apa? temanya diganti Pak, temanya diganti, jangan Salafi, Wahabi, terus ganti Syiah, LDII, kan masih banyak itu, Kejawen, Ahmadiyah,
Masih banyak yang lainnya. Gini ya Mas Agung, Selesai. tak terangkan nih sebentar nih, kenapa kok harus Wahabi? Karena Wahabi itu lebih berbahaya daripada Syiah. Wahabi itu lebih berbahaya daripada Syiah. Syiah tuh masih Muslim dan mengaku dirinya itu adalah Syiah. Mazhabnya dia ada mengakui mazhabnya sendiri. Kalau Wahabi itu dia Mujasimah tapi mengaku Ahlus Sunnah. Itulah yang merusak-rusak itu. Tidak ada orang Ahlus Sunnah itu yang mengkafirkan Syiah. Datanglah Wahabi yang mengkafir-kafirkan Syiah. Tak tanya ulama salah mana yang mengkafirkan Syiah? Tidak ada. Syiah itu ada, apakah ada yang kafir? Ada, tapi yang sangat sedikit sekali. Mereka yang dulu. Wahabi ini berbahaya kenapa? Suka mendistorsi kitab-kitab, dipalsu-palsuin. Benar, Pak Kiai. itu. Kalau Ahmadiyah Pak Kiai. Kalau Ahmadiyah kan di luar Islam. Sebentar, Ahmadiyah kan di luar Islam. Pak Farid gini, Pak Farid. mengakunya juga Islam ya Pak Kiai. Gini. Mengapa? Enggak kan sudah mengapa dihilangkan kita- dari sini. Sebentar. Mengapa kita membahas Wahabi terus? Karena Wahabi menyerang kita. Kalau Syiah menyerang kita, Benar, kita benar. bahas Syiah. Ah, Kalau Syiah menyerang kita, benar, kita Ustaz. bahas Syiah. Betul itu. Nanti Wahabi se-Indonesia tak komando Pak Kiai. Saya yang komando. Siap. Jangan sentuh tahlilan, maulidan, yasinan. Intinya itu toh. Karena Wahabi kalau dibiarkan banyak bom, nanti banyak teroris. Gitu. Paham ya Mas Agung? Nah, itulah. Nggih Pak Kiai. Getan-getan jenengan dalamnya pundi pun dewi ngeliwan getan pasar getan. Coba Pak Agung ditanya kemarin Cekatlah mampir sampai sebentar Sat, sampai situ sampai Gantan WA saya tak jemput. Nah, gitu. bahasa Indonesia Saya. aja ya, karena ini dari mancanegara Siap. semua ya. Ya. Oh iya ya Pak Kiai, ini masalahnya kemarin sore saya masih ada taklim belajar nahwu sorob dasar. Masya Allah. Tiap pagi ada saya ikut pagi TikTok. Nahu dasar juga itu. Nah, pagi habis subuh itu kalau sama teman-teman saya. Jadi jelasin nih Bang Farid. La Pak aqudul Kiai, jimna'anil Pak hajat. Kiai Farid ini hebat, paling hebat ini. Jadi Aswaja punya santri, Kiai. Kiai Aswaja punya santri Wahabi kan keren. Oh, iya. Santri saya Wahabi semua, Mas. Sebentar, Sat. Santri saya itu Wahabi semua. Sudah berpindah menjadi Ahlus Sunnah gitu. Orang-orangnya JI berubah gitu. Maka dulu JI apa, pengajian Mas saya Kiai? itu di daerah Kalau JI apa JI ya itu? Jamaah Islam. JI kan ya Wahabi itu. Wahabi lebih sedikit lah, lebih sama lah. Mereka bubar ya, alhamdulillah tak rong-rong terus. Mereka kan benci sama saya. Wahabi itu tanya tuh Tangku Azhar, tanya tuh Izul siapa? Izul Mas'ud tuh, orang-orang Solo tuh. Berarti tidak ketemu saya. Tuh, host ada komen rokok haram katanya tuh. Host, Iya. komen. Rokok tuh haram. Rokok tuh buatannya. Gini loh, Ustaz Wabas, rokok tuh katanya buatan Yahudi. Maka mari kita bakar Yahudi dengan bakar rokoknya. Betul Justru justru orang yang tidak merokok mendiamkan ciptaan orang Yahudi. Kalau saya gua bakar supaya hancur. Ya, benar ini. aduh. Mas Agung itu ya belajar yang rajin lah, banyak baca kitab gitu, dan tahu diri. Maksudnya tahu diri dengan kapasitasnya. Kalau kapasitasnya itu masih belajar, ya jangan mendebat. Orang-orang yang sudah baca kitab kan begitu. Tadi pagi ada yang masuk ke room saya, si siapa ya, Syafrizal siapa ya tadi pagi itu ya. Saya kan buat juga sama nih Maulid itu dah amalan ulama, amalannya Imam Ibnu Taimiyah, amalannya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, amalannya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, amalannya Imam Sakhawi. Lah, terus saya tanya itu Wahabi itu, kamu bisa baca kitab enggak? Saya orang awam, gini ya sudah. Kamu ikut aja ulama. Lah Imam Syafi'i tidak melaksanakan. Imam Syafi'i tidak melaksanakan bukan berarti dia tidak tahu, dan kamu merasa lebih tahu daripada Imam Syafi'i, merasa lebih tahu daripada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dari Imam Ibnu Taimiyah itu. Tapi dasarnya Wahabi tertutup, kan tidak ada di zaman Rasul dan tidak ada ada dalilnya begini-begini. Yang tahu dalil itu siapa? Masa Imam Ibnu Taimiyah nggak tahu dalil?
Masa Ibnu Hajar al-Asqalani nggak tahu dalil? Kamu yang nggak bisa baca kitab itulah yang perlu dipertanyakan. Kok pendapat kamu berbeda dengan Ibnu Taimiyah? Kok pendapat kamu berbeda dengan Ibnu Hajar al-Asqalani? Itu yang perlu ditanyakan. Gitu loh. Kamu yang lancang daripada Ibnu Taimiyah, lancang dari Ibnu Hajar al-Asqalani, kan gitu. Kalau saya ini orang bodoh, ngaku orang bodoh, maka saya ikut ulama, ya kan? Ikut ulama Imam Syafi'i, ikut ulama Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, ikut ulama Imam Taimiyah, kan gitu. Itu loh Mas Agung. Bib Hadi. Dan wahabi yang lain di bawahnya. Saya juga ikut ulama loh. Saya juga ikut ulama. Ikut Imam Hajar Syafi'i. Bib Hadi, monitor Bib Hadi. Siap. Bedah buku Bib. Ibnu Hajar al-Haytami, Animatil Kubro Bib. Gimana tuh? Boleh. Pernyataannya itu Nyimak dari bawah, Zat. Residin. Iya, boleh. Sambil Cuman kerja ini saya. izin dulu dengan hostnya. Oh iya, gimana host? Bedah buku host. Silahkan. Kalau mau diskusi, silahkan. Karena ini saya sudah ngasih judul, kita bongkar aja kebahlulan Wahabi gitu. Iya, siap. Saya kasih ini Saya coba ikut sedikit ulama, ya. ikut Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Mereka tidak tahlilan, tidak yasinan, tidak maulidan. Saya ikut. Tahu mereka dari kan mana? boleh, Pak Yai. Tahu dari mana mereka tidak tahlilan? Di kitab apa? Coba bisa nggak nyebutkan kitabnya? Imam Syafi'i tidak tahlilan. Maksudnya tahlilan Ulama 7 siapa hari. yang mengatakan begitu? Maksudnya Lah iya. tahlilan 7 hari, 40 hari, 100 hari mereka lakukan nggak, Bang? Pak Coba. Yai. Makanya saya tanya kamu. Kan Mas Agung mengatakan mereka tidak tahlilan, tidak begini. Ya ada di kitab apa? Pendapatnya siapa? Kan gitu. Ada nggak di kitab ulama yang mana yang tidak yang mengatakan gitu? Jelasin pakai data, Kalau Mas tidak Agung jelasin pakai data, jangan asal ngomong. Tidak pernah diterangkan di kitab-kitab mereka melakukan 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Sebentar, Aneh Mas nih. Habib. Mas Agung, sebentar Habib. Berarti apakah kamu sudah hatam semua kitabnya itu? Kitabnya Malik sudah hatam? Kitabnya siapa tadi Imam Syafi'i sudah hatam? Atau hanya katanya? Buktinya ada Apa nggak gila, mereka Kola? Buktinya Ya udah, ada nggak mereka saya tanya. menjalankan itu? Saya tanya Mas Agung, Mas Agung berani ngomong gitu, berarti harus sudah hatam kitab itu, sudah selesai membacanya, gitu Kalau ada baca buktinya, kitab-kitab muridnya. Kalau ada Enggak. buktinya mereka Enggak. melakukan itu, para ulama yang 4 mazhab itu saya ikut. Bicara Mas Agung. Iya, ini Yang- nih, mau dibedah nih, Mas mau Agung, dibedah. kalau aneh ngomong Mas Agung bahwa Ibn Taimiyah itu belum pernah disunat. Belum pernah disunat. Karena kenapa? Tidak ada di dalam kitab-kitab karyanya menjelaskan bahwa dia udah disunat. Di karya-karya kitabnya Ibn Taimiyah nggak menjelaskan bahwa dia udah disunat. Nggak ada tuh. Artinya apa? Segala artinya sesuatu kan- yang tidak dijelaskan belum tentu dia tidak. Oh tidak Artinya ada di saya- dalam kitab-kitab ulama-ulama ini melakukan tahlilan. Yang jelas itu kalau Anda mengatakan bahwa tidak ada mengadakan tahlilan, ada teksnya. Mereka tidak mengadakan tahlilan atau menolak tahlilan. Kalau cuma tidak, Ya, makanya Paham saya tidak? tidak menyalahkan, Bang. Saya tidak Izin host, menyalahkan. nanti dulu bentar, izin host. Saya tidak Untuk menyalahkan. semua orang yang katanya segala kebaikan harus ada contoh, saya mau nanya. Kalau memang segala kebaikan harus ada contoh dari Nabi, lantas apa fungsinya Al-Quran? Silakan jawab. Ayo jawab. Dan Nabi itu yang menerangkan Al-Quran yang harus kita ikuti. Kenapa harus ada Al-Quran? Al-Quran kan untuk menjelaskan. Sedangkan segala sesuatu yang baik harus ada contoh dari Nabi. Kenapa tidak cukup contoh saja, tidak harus ada Al-Quran? Yang menyampaikan Quran itu Sedangkan kan di dalam Nabi. ayat Al-Quran ada ayat kullau kanal bahru midadan al-ayah. Silakan loh. jawab, silakan jawab. Ya fungsinya Rasulullah SAW itu kan menerangkan Quran itu toh. Oke, kalau begitu ada tidak di dalam ayat segala suatu kebaikan harus ada contoh dari Nabi? Bacakan ayatnya, surat apa, ayat berapa? Itu adanya di hadis Arba'in An-Nawawi, hadis kelima atau keberapa itu ada. Oke, silakan bacakan. Awas jangan dirubah ayatnya, hadisnya jangan dirubah ya. Bacakan. Naik dulu, ambil kitab dulu Arba'in An-Nawawi. Artinya jangan dirubah ya.
Loh, ini salahnya Syekh Aswaja loh, ini bukan Salafi. Sebentar. Mana penjelasannya? Al-Wafi kitabnya Suriah. Walaupun terjemahan yang masih bisanya terjemahan nggak apa-apa, Pak Yai. Ya, hadis arba'in ini saya Harus kitab Wahabi. Mana itu? Buat apa penjelasan? Hadis arba'in karya Imam Syekh Al-Wahabiyah punya saya. An umul mukminina Bacanya jangan an ummu, an ummi. an umil mukminina umi Abdillahi Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hada malaisa minhu fahuwa raddun. Itu Pak Kiai. Oke. Kita definisikan dulu apa itu ahdas. Ihdas ijadu syai'in masbukun bimadatin wala zamanin. Sepakati dulu. Sepakat tidak? Ihdas itu definisinya. Ini Dr. Mustafa Diet Al-Go. Ini Aswaja, bukan. Mau dokter, mau Hansip, sepakat. Bukan ini, maksudnya ini salahnya dari. Saya tambahkan satu hadis ya. Saya tambahkan satu hadis untuk perbandingan ini tentang bid'ah. Ini karena ada hadis dari Sunan dari Kanzul Umal ya, juz 15, Sunan Kubra, kemudian Sahih Muslim, Syarah Nawawi, dikatakan apa? Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang mengadakan perbuatan yang baik, maka ia akan mendapatkan pahala dan pahala yang mengerjakannya. Jadi supaya ini nanti bisa dibedah bid'ah itu apa? Ternyata ada barang siapa yang mengadakan perbuatan baik. Man sanna sunnatan hasanah. Artinya ada kebiasaan baik yang dibuat kemudian diikuti, maka dia mendapat pahala dan pahala orang yang mengerjakannya. Nah, supaya ketahuan bid'ah itu apa sih? Jangan segala yang Nabi nggak kerjakan. Apakah Nabi menyuapi orang tuanya? Orang tuanya Nabi nggak ada. Apakah kita menyuapi orang tua kita yang sudah renta itu bid'ah? Ketika kita menyuruh kalau orang tua kalian ini apa dalam keadaan renta atau Anda suapkan orang tua Anda makan minum, itu adalah baik, dapat pahala. Apakah itu bid'ah? Betul. Setuju saya. Membuatkan rumah untuk orang tua, apakah bid'ah? Betul. Nabi nggak pernah nyuapin orang tuanya. Ataupun ibunya Sayyidina Ali yang jadi ibu angkatnya nggak pernah disuapin oleh Nabi. Apakah kita tidak tertulis dalam kitab-kitab sahabat mengatakan bahwa Nabi pernah nyuapin orang tuanya ataupun ibunya Sayyidina Ali pernah disuapin? Apa jadi itu kalau perintahnya untuk perintahnya kan untuk birrul walidain. Kalau itu perintahnya birrul walidain, tapi kan mana perintahnya? Perintahnya secara sorry mana? Nyuapin orang tua secara sorry mana? Kita pengen secara sorry dan dicontohkan Nabi. Kita harus itiba Nabi. Kalau nggak ada dicontohkan Nabi, jangan kita suapin. Ini kan kemarin saya tanya semua. Itu hukumnya apa? Bid'ah hasanah, bukan sunnah menurutnya Pak Kiai sendiri, saya masih ingat loh itu. Tidak ada dikatakan bid'ah hasanah, nggak ada sebetulnya. Ini sunnatan hasanah. Kebiasaan yang baik. Bilangnya bid'ah hasanah. Bid'ah itu adalah fi'lu syai'in lam yakun. Bid'ah adalah ijadu syai'in fi ghairi misalin sabik. Bid'ah ini. Bid'ah itu adalah ijadu syai'in min la syai'in. Ini semua definisi ini menurut lughat. Menurut bahasa. Pertanyaannya, ketika menurut bahasa sah tidak dijadikan hukum? Menurut ulama salaf. Silakan. Bid'ah itu apa hukum itu Pak Kiai? Dijadikan hukum baik haram ataupun sunnah atau yang lainnya. Silakan. Ya,
Saya tanya kalau gitu. Ini berarti kalau misal tahlilan. Begini, maksudnya begini, biar lebih jelas lagi itu ya. hukumnya Biar lebih wajib, jelas lagi. sunnah, mubah, atau Biar lebih makruh. jelas lagi Maksudnya begini, saya Bang. tanya itu dulu. Biar lebih Saya jelas ingin lagi tanya itu. begini. Kita ambil salah satu definisi bid'ah yang biasa digunakan oleh kaum Wahabi. Ijadu syai'in min ghairi misalin sabik. Bid'ah itu tidak pernah terjadi sebelumnya, tidak ada contoh dari Nabi. Kemudian pemahaman ini dikasih hukum haram, boleh tidak? Tidak pernah bilang haram Pak Kiai. Makanya saya nanya, dikasih hukum haram boleh tidak menurut ulama salaf? Itu bukan haram. Ya Bukan boleh haram. tidak? Atau sunnah? Kan Bid'ah begini sunnah toh. Kan bisa tidak? intinya gini aja lah, langsung poinnya aja. Kan kalau menurut- poinnya kan begini, bid'ah itu kan bukan hukum, sepakat tidak Bang? Gimana? Sepakat tidak? Iya, bukan hukum. Nah, kalau bukan hukum, otomatis membutuhkan hukum. Sepakat tidak? Gimana? Kalau bukan hukum, otomatis membutuhkan hukum. Ya, intinya boleh atau tidak gitu toh. Oke. Boleh tidak kita menerapkan sebuah hukum kepada kalimat yang dipahami secara luhut menurut ulama salaf? Boleh tidak? Tidak Nggak tahu boleh. saya. Tidak tahu. Bukan jawab tahu, masa jawab tahu. Nggak tahu. Nah, kalau dalam ayat gimana? Wala takfuma laika ma laisa. Apa kesananya? Ini aja loh Bang, saya itu mau Jangan menyederhanakan bicara masalah. yang kamu itu tidak tahu ilmunya. Ini Gitu loh, Bang Bang. maksudnya. Ini kan Jadi sebelum bicara bid'ah, pelajari dulu apa itu bid'ah menurut lughot, apa itu bid'ah menurut istilah. Kan begitu. saya Ya, tuh tapi mau saya tegaskan sekali lagi, tidak ada satupun dalil yang mengatakan bahwa segala kebaikan harus ada contoh dari Nabi. Tidak ada satupun. Kalau ada silahkan bawakan ke sini. gini Bang, itu kan saya mau mensederhanakan begini. Ini nggak bisa saling paksa, itu nggak bisa. Yang Iya, tahlilan betul. ya monggo, yang yasinan monggo, yang nggak mau ya monggo. Kan Iya, nggak boleh dipaksain. nggak Memang bisa, tidak ada yang maksa. karena Yang maksa nggak ada, cuman yang nyalahin dalilnya mana? Jangan Bukan berkuar-kuar nyalain. bilang bid'ah, maulid bid'ah, Jangan. tahlil bid'ah, jangan berkuar-kuar ya. Jelas orang kesel dong. kami Sekarang- Berkuar-kuar di mana-mana. kami Sekarang belum kalau di in- pojok sosok netral, jangan kita tidak boleh memaksakan orang lain. Kita tidak boleh Sekarang memaksakan. kalau kita bilang kalau di Kamu mana-mana sendiri tadi bid'ah, nyala-nyalain. Wahabi sesat, mau nggak? sebentar ya, Sekarang jadi kalau itu di tak pojok dengerin, bilang tak dengerin tidak boleh dulu ya memaksakan udah. orang lain, sosok netral. Tadi nyalain orang, maksa-maksain nyalain orang. Kapan saya nyalain Bang? Itu maulid bid'ah, tahlilan Iya, bid'ah, maulid gitu kan. bid'ah. Imam Syafi'i tidak pernah melakukan, datanya aja nggak ada, asal ngeklaim. Asal ngeklaim betul itu. Ini loh saya mau bilang, saya tanya di room ini kemarin Pak Kiai bagian bilang ini sunnah atau bid'ah, kasana bid'ah hasanah. Nah, Pertanyaan karena ada yang dua salah. versi. Sebentar, Pertanyaan jangan yang dipotong. salah apakah maulid ini sunnah atau bid'ah, itu nggak nyambung. Itu kalau di Indonesia kan begini, apakah ini sunnah atau baru, itu nggak nyambung pertanyaannya. Apa pertanyaan Kemarin itu dijawab harus oleh Pak Kiai di bertentangan. sini, Contoh Pak Kiai gini itu- Pak Agung, pertanyaannya apakah ini buruk atau baik gitu loh. Harus Gini kalau aja, pertanyaan Maulid model kan- gini Pak, sabar dulu Pak Agung, gini Pak Agung, saya ajarin sedikit ini, terpaksa saya ajarin nih Pak Agung. Kalau mau menyamakan dua tuh cara beranalogi tuh ada dua, cara menyamakan dan cara berlawanan, jangan yang tidak nyambung. Misalkan begini pertanyaannya yang cocok, apakah ini baik atau buruk gitu, apakah ini sama-sama baik, seperti itu Pak Agung, gitu loh. Ya itu Ini yang betul. nggak nyambung Itu pertanyaannya. betul. Harusnya Itu bertanya betul. apakah ini baik atau buruk, itu loh. Nah, itu betul Pak. Kode betul itu Excode. Nah, jadi harusnya saya tidak harusnya tanyakan Wahabi baik buruknya. Saya tidak harusnya Wahabi itu bilang apakah maulid itu baik atau buruk. Nah baru dibedah apa isinya maulid. Isinya sunnah atau isinya di luar sunnah. Ternyata isinya sunnah. Apa sunnah? Mengingat Nabi apa? Kata Allah, wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka dengan hari-hari Allah.
Apalagi falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu. Ini termasuk bahwa di dalam maulid adalah memuliakan Nabi, dan maka orang-orang yang beriman kepadanya memuliakannya. Isi maulid memuliakan Nabi, berarti wajib. Dia ada di dalam kewajiban. Ini perbuatan baik, isinya semua sunnah. Berarti Berkumpul, bersilaturahmi rame-rame, sunnah. Memuliakan Nabi wajib, memuliakannya. Wajib memuliakan Nabi. Ternyata di situ ada sunnah. Izin bicara. Sekarang begini Pak Agung, dalil sorry jelas, tauhid dibagi menjadi 3, ada gak? Saya minta yang sorry. Kalau nggak ada itu aja dulu diurusin. Jangan maulid dimintain dalil yang sorry. Dalil umum untuk maulid banyak. Tapi kalau minta dalil sorry, inti pikirin dulu tuh tauhid dibagi menjadi 3, ada gak dalil sorrynya? Tauhid dibagi menjadi 3 aja nggak ada dalil sorrynya kok. Bapak akidah ini bukan amalia. Itu dolalah, pinar itu, muka jahanam. Saya kasih pandangannya Bang Agung, begini Bang. Paling bawah lengket. Ya, saya kasih pandangannya. Di dalam ayat itu kan ada bunyinya seperti ini, wa anzalna alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Fungsi Al-Qur'an itu untuk menjelaskan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Coba saya tanya hukumnya HP secara soreh di dalam Al-Qur'an. Mengingat Al-Qur'an itu tibyanan likulli syai'in, ada nggak? Kok malah melebar kemana-mana? Iya, itu maksudnya contohnya seperti itu biar abang pemikirannya tidak liar. Kita arahkan. Saya mau bicara dipotong terus bicara semua kan jadi bingung jadinya. Kan satu dulu saya tak bicara, nanti kalau selesai jenengan ganti tak dengerin gitu loh. Satu-satu kan enak gitu. Ya kalau ilmiah enak, tapi kalau tidak ilmiah nggak enak di telinga. Kita begini Pak Kiai. Itu kemarin mengatakan kan misalnya tahlilan dan sebagainya itu kan bid'ah hasanah. Menurut Pak Kiai ini saya yang tanya sendiri jawabannya seperti Nah, itu. Begitu kan begini Pak Agung, bertanyanya Pak Agung apakah ini bid'ah dan sunnah? Itu tidak apple to apple Pak Agung. Enggak, begini bid'ah tahlilan. Begini pertanyaannya Pak Agung, apakah ini sunnah atau haram? Begitu harusnya Pak Agung. Pak Agung, bentar Pak Agung. Pak Agung tak jawab, Ustadz semua yang di sini tak jawab ya. Begini Mas Agung ini kalau kita diskusi di room itu kan tidak ketemu-temu. Lah, jenengan ketemu saya, nanti kita live. Jangan ya kan? Kita live di roomnya ini, boleh nanti Ustadz ini gitu tak jelaskan. Kemudian begini Bang, kan gitu. Pak Kiai Farid jenengan kemarin kan yang bilang patut ditanyakan tentang tahlil begini, apakah ini sunnah hasanah atau sunnah Nabi? Nah itu sunnah Nabi atau sunnah hasanah. Nah gitu. Pak Kiai Farid kemarin tidak ada lagi istilah bid'ah di sini. Tidak ada lagi istilah bid'ah kepada tahlil, tapi sunnah hasanah atau sunnahnya Nabi, gitu. Mansana sunnatan hasanatan. Gini loh Pak Agung, sebentar Pak, saya tak terangkan dulu ya. Semoga Mas Agung dengarkan dulu. Kemarin kan tanya itu, saya mengatakan itu memang bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah itu adalah bid'ah yang secara lughah sesuatu yang tidak dilakukan Rasul di zaman dulu, ya kan. Tetapi hukum-hukum di dalamnya itu kan yang dilakukan adalah bab-bab sunnah semua, membaca Quran, sunnah, membaca tahlil, sunnah, mengumpulkan silaturahmi dengan teman, saudara, sunnah, memberikan makan, sedekah makan, sunnah. Isinya maulid itu adalah hal-hal yang sunnah, kan gitu. Jadi hukumnya apa maulid Nabi itu? Ya sunnah. Akhir hukumnya bukan bid'ah. Bid'ah itu adalah setelah sunnah hasanah. Sunnah hasanah. Ya, sunnah hasanah. Kan jelas ada pahalanya itu. Iya sama benar Ustaz. Makanya perlu kita dudukkan ke Mas Agung ketemu saya, nanti kita live atau bawa Ustadz yang paling jos lah di Solo sini siapa, ketemu saya aja yang seorang santri ya toh. Kita buktikan gitu loh. Kamu belajar di ini toh, di Ukhuwah sini, di satu Ukhuwah itu, di Pondok Ukhuwah. Jadi Wahabi ini kata dalam tempurung. Iya. Yang maju orang yang tidak bisa baca kitab. Nggak mau buka jendela dikit,
nengok keluar gitu, buka jendela Pak Kiai dikit Farid gitu. juga mengatakan, Pak Kiai Farid kemarin mengatakan hukumnya tidak wajib. Kan saya tidak menyalahkan Memang dari awal. tidak wajib, tidak wajib, Maka saya tidak wajib, nggak ada yang sekarang mengatakan gini, wajib. kan ada dua. Ini ketemu sampai kapanpun nggak bakal bisa. Makanya kan yang mau Makanya gini loh, Bang, kalau Yang maulid mau itu pribadi maulidan saya, ya Bang. Kalau monggo. maulid pribadi saya wajib. Pribadi ya. oh, Nah, ini kan iya, iya. sekarang sesama swasta kan berbeda pendapat tuh, yang wajib dasarnya apa, yang Pak ini Pak Kiai Farid nggak wajib, Tidak ya ada apa-apa, khilaf loh. tidak Katakan apa-apa, wajib, yang namanya Bang, pendapat tuh luas. Bang, kenapa pendapat saya itu wajib? Allah katakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, maulid itu, kelahiran Nabi itu adalah nikmat Allah terbesar. Makanya saya wajibkan untuk mensyukuri nikmat Allah supaya saya tidak masuk orang-orang ingkar. Kalau mensyukurinya wajib itu saya juga sepakat. Yang maksudnya perayaannya itu loh, Bang. Kalau isi-isinya juga saya Ini tidak. perayaan itu kan tata cara, Bang. Bagi saya wajib. Saya mensyukuri, bukan perayaan dengan pesta minuman keras. Ya, Dengan nggak apa-apa. Kalau sunnah di menurut jenengan wajib ya Udah. nggak apa-apa. Saya menghargai. Ya udah, Nggak apa-apa. kan sekarang gini, Mas pribadi Agung, Mas Agung. mensyukuri nikmat Allah itu wajib. Saya mengambil Ya. itu. Gini Mas Agung, kan dari pribadi Mas Agung sudah tidak ada pertentangan. Kita yang melaksanakan boleh, yang tidak juga boleh. Mas Agung kan sudah tidak iskal kan, tidak ada masalah kan? Sudah, benar? Masalahnya jangan sampai mengatakan Sebentar, bid'ah, sebentar. itu aja masalahnya. Jangan Ya. mengatakan bid'ah sesat. Nah, itu persoalannya. Iya, betul. Ya itu. Ini kalau di room masing-masing itu Enggak. Gini loh. Gini loh Mas Agung. Mas Agung kan sudah sepakat nih. Kita yang melaksanakan maulid itu ada dasarnya. Mas Agung tidak menyalahkan, ya kan? Lah, tidak kemudian Mas maulid Agung juga yang ada. tidak mau maulid, yang Juga Mas ada Agung yang tidak dasarnya. mau maulid ya monggo. Ada dasarnya, terserah dasarnya menurut maksudnya pemikiran gitu, Mas Pak. Agung kan gitu. Sudah kan? Sudah selesai kan? Selesai enggak? Terus begini Mas. maksudnya Proses. begitu. Jadi teruskan Kemarin nih. kan saya kalau Sudah. Sebentar Ustaz. Kemarin Sebentar Ustaz. Pak Kiai, Pak Kiai, Sebentar, Ustaz. Malam ya. Pak Kiai, Pak Kiai, Sebentar. Pak Kiai, Sebentar ini, Mas. Pak Kiai Farid, Aduh. Pak Kiai Farid. Jelasin, Kemarin Bentar, itu Ustaz. saya juga jelasin Bang Farid. Bang Farid Pakai jelasin, Farid. kita jangan sampai ngomong kemana-mana. Kita jelasin pakai ke dalam kitab Fathul Bari. Kita jelas, kita bongkar kebutuhan pemahaman Wahabi nih. Perhatikan nih. Baca dari sini, Siap. dari sini. Ini bakalan beres-beres kalau misalnya narasi-narasi. Ini kita dibongkar secara lahu sorobnya, dibongkar secara kaidah fikihnya, usul fikihnya. Kita bongkar dengan mustalahul hadisnya. Kita bongkar nih. Baca nih dari sini. Baca, siapa yang Sama mau baca Bos. nih? Nah, Ya, untuk Ustaz menghadapi Namaku Agung baca. ini, Baca Ustaz namaku. Jadi baca ini bercerita tentang bid'ah, ada berkaitannya. Jadi tafsirul Quran bil Quran, tafsirul hadis bil hadis, jangan tafsirul hadis bil babatok. Perhatikan nih. nah, Nih baca nih. Waqala al-Imam al-Azam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu al-muhdatsatu minal umuri durbani ahaduhuma. Baca dulu, nanti kita kodiahkan, nanti kita simpulkan, nanti kita natijahkan semuanya. Ya, ma ahdatsa yukhalifu kitaban aw sunnatan aw atharon aw ijma'an fa hadhihi al-bid'atu ad-dhalalatu wa tsani ma apa nih? Ma ahdatsa ma ahdatsa minal khairi la khilafa fihi li wahidin min hadza fahadhihi muhdatsun ghairu mazmumatin rawahu al-imamu asy-Syafi'i. Benar Ustaz. Kurang ke sini Ustaz. Kurang. Ada jelas. Rawahu al-imam al-Hafidz al-Baihaqi rahimahullahu taala fi manaqib Syafi'i. Wa dzakarahu al-Imam al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, ya benar, al-Asqalani rahimahullahu taala fi Fathil Bari syarhu Sahihil Bukhari wa hadza at-taqsimu mafhumun, ya mafhumun mimma rawahu Syaikhani radhiyallahu anhuma, dari Bukhari Muslim loh ini, wa fi sahihihima. Terus
An ummil mukminin ummi Abdillahi Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun wa fi riwayatin li muslimin man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Sudah cukup. Fa'afhama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Cukupi. fi qawlihi ma laysa minhu annal muhadditsa innama yakunu mardudan idza kana ala khilafis syari'ati wa annal muhdatsa al muwaqifa li syari'ati laisa mardudan. Jelas ini wa huwa mafhumun aidan mimma rawahu muslimun fi sahihihi min apa tuh sebelahnya saat min Kabur. Ampun. min hadits Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu. Sampun. Eman moco ndak nek moco terus nanti kita simpulkan. Jangan anggap yang dilontar oleh kita itu bernarasi. Makanya hadisnya sudah di kepala semuanya Ustaz namaku gitu. Ustaz Farid juga ini. Semuanya jadi udah sepakat sudah Wahabi pembohong, maling ayat, maling hadis. Baca langsung, takutnya kita jangan sampai menggunakan hadis fil makna. Jangan sampai fil makna, harus fil lafdinya juga dibaca nih. Jadi litabaruk aja. Waman sanna fil islami sunnatan hasanatan fa'ulima biha ba'dahu kutiba lahu mithlu ajri man amila biha wala yunqasu min ujurihim syai'un. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa'ulima biha ba'dahu kutiba alaihi mithlu mithlu min ujurihim syai'un. Ya, benar. Wala yanqusu min awzarihim syai'un. Wazrun ya di situ. Wa inkila alaisa qala Rasulullah SAW fi ma rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi an Irbadi bin Sariyah radhiyallahu anhum wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Fal jawabu inna hadzal haditsa lafdhuhu amun wa ma'nahu mahsusun bidalilil ahaditsis sabiqi. Lihat tuh. Sepotong hadis saja. Fa yuqalu anna muradan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ma uhtitha ala khilafi kitabi au sunnati au ijma'i awil athari. Jelas saat. Jangan lupa di garis bawain tuh fakulu. Qala al-alama Imam An-Nawawi. Fakulu lafdun Wa qala al-alama al-Imam An-Nawawi. Gimana? Rahimahullah ta'ala fil minhaj syarhi sahihil Muslim ibni al-Hajjaj qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa kullu bid'atin dolalah hadza amun mahsusun. Sudah jelas wal muradu ghalibul bid'ai wa qala aidan fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha fihi al-hathu 'alal ibtida'i. Manehna al-hathu nih, al-hathu ibtida'i bil khairati wa sanna sunnanal hasanati wa tahdhiru min ihtira'il abatili wal mustakbihati. Wa fi hadza hadisi tahsisu qauli sallallahu alaihi wasallam kullu muhdatsin bid'atun wa kullu bid'atin dolalatun wa annal muradu bihi al muhdatsatu
al-batilatu wal bid'u al-madmumatu. Khalas, sudah tamam. Mafhumun jiddan. Ini Wahabi hampir penggalan-penggalan aja Wahabi ini. At-tahdir. At-tahdiru manib tadal umur allati laisa laha aslun fi syar'i ya itu natijahnya alal qawaidil usli falaysa bid'atin wala dolalatin. Ya sekarang natijahnya begini. Itu keterangan ya. Jadi kedunguan ketololan orang Wahabi itu berkumpul kita diperintahkan ada silaturahmi, sodakohnya ada. Kok bodoh bangetnya orang Wahabi tolol. Makanya ini saya membuat judul membid'ahkan maulid itu otaknya lebih daripada anjing. Tidak tahu berterima kasih. Andai kata kita masuk surga, jasa siapa coba kita? Nabi. Jasa baginda Rasulullah. Orang sudah tahu Wahabi setiap harinya sudah bodoh, tolol, hidup lagi kok ya masih dibahas. Halo. Maling dalil. Habis mulutnya nggak berhenti Bang di mana-mana. Assalamualaikum. Sebagian Muhammadiyah juga nggak ini, Ustaz, nggak apa namanya, nggak mau juga, Ustaz, nggak setuju juga. Iya, maksudnya gini, kalau memang tidak setuju dengan amalan golongan lain, jangan ngasih komentar yang danda atau bahkan menuduh yang lain itu sesat. Iya betul. Itu diajak berantem. Laki-laki kita ini laki-laki, minimal luka-luka lah. Jadi kesimpulannya nih, saya 2 menit ya, 2 menit aja ini. Bukan selevel sahabat, bukan selevel ulama, bukan selevel nabi, bukan selevel rasul yang memuliakan Rasulullah Muhammad SAW. Allah sendiri. Dia dari mana? Natijah saya ambil. Kelahiran Rasulullah Muhammad SAW itu bertepatan dengan cucungik Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi bertepatan dengan kelahiran Kanjeng Nabi, dihantam itu Raja Abraha dengan kelahiran Kanjeng Nabi. Ikroman li maulidi Nabi. Bukan Rasul, bukan Nabi, bukan sahabat, bukan Allah sendiri langsung yang memuliakan Rasulullah Muhammad SAW. Padahal Allah mampu dengan kudroh dan irodatnya menghancurkan cucungik itu Abraha sebelum bertepatan dengan Rasulullah Muhammad SAW lahirnya. Makanya cucungik orang Wahabi goblok bin Bahlul, kelahiran kucing Angora, kelahiran anaknya gembira, kelahiran Nabi dibedah-bedahkan, tolol itu Bang. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Yai, mohon maaf ini Yai, saya mau tanya sedikit Yai. Tadi pagi kan, tadi pada subuh kami ada baca hadis di Mutakab Hadis itu. Ada dikatakan bahwa kalau orang kira-kira begini, kalau orang menafsirkan kitabullah terus yang bukan ahlinya begitu, maka kalau misalnya dia benar, dia sudah melakukan kesalahan. Ada hadis begitu Pak Kiai. Artinya orang yang menafsirkan kitabullah yang bukan ahlinya, andai kata pun dia benar itu dia tafsirkan, dia telah membuat kesalahan. Ya iya, kalau tidak pakai Quran atau tidak pakai nahu sorob mani bayan itu bagaikan orang yang ingin standby di dalam neraka itu. Mantap Quran birohi pakon makadahu ala nar itu. Ya saya mau tanya begini ya. Kita kan biasa baca, apakah itu masuk juga dalam membaca hadis begitu ya? Bisa jadi. Oh bisa jadi ya. Artinya kan di situ di hadisnya ditulis kitabullah. Artinya dari hadis itu maksudnya gini Ustaz Afwan, Mas Ustaz siapa ya? Jadi kalau orang yang biasa, orang bukan ahlinya bicara masalah agama itu, walaupun itu ternyata sama, ternyata benar. Jadi orang itu boleh mengambil Quran dan walaupun ternyata benar sesuai dengan ulama, karena bukan bidangnya. Itu juga Ibnu Taimiyah ada itu poinnya begitu. Nah terus begini, siapa sih yang harus mengambil hadis dan ayat itu? Ya seorang ulama mujtahid, ulama-ulama yang sudah pintar.
seperti kita ini kan baca kitabnya, kita para ulama tidak ngomong sendiri. Seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani mensyarah kitab hadis kan kita percaya beliau sudah mumpuni. Nah, gitu. Kalau Syekh bin Bas buat kitab, kita kan masih ragu kepakaran beliau dengan kepakaran Imam Ibnu Hajar kan lebih kita percaya Ibnu Hajar kan, benar nggak Yai? Kan gitu. Jadi kita itu sebagai merasa bodoh, malah kita banyak membaca kitab supaya kita ngikuti para ulama karena kebodohan kita. Beda dengan Wahabi ini, Wahabi merasa pinter, ada satu hadis dimaknai sendiri lah, itu dosa. Terus begini ya, maksud saya kayak macam kita nih kalau baca